Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di siang hari ini kita kedatangan tamu yang membawa HP Advan S7a. Untuk kasusnya sendiri seperti yang sahabat lihat dalam video, jadi HP-nya menyala tapi dia mengalami kasus blank LCD berwarna biru. Bukan LCD-nya yang rusak tetapi programnya atau firmware-nya. Kenapa demikian? Karena ketika kita pencet tombol power secara lama atau kita mencoba untuk mematikan daya, HP tersebut muncul tulisan matikan daya. Berarti sistem dari HP ini masih normal, hanya saja di bagian desktop atau di bagian wallpapernya dia tidak mau menampilkan gambar sebagaimana mestinya. Nah, untuk itu kita sudah siapkan beberapa file. Di antaranya ada firmware itu sendiri, USB driver dari HP Advan S7a yang berchipset Spectrum, dan juga reset download. Oke, langsung saja kita ekstrak ke semua file-file yang kita butuhkan. Langkah pertama kita install driver Spectrumnya terlebih dahulu. Di situ ada SCI Android USB driver Jungo versi 4, yakni driver Spectrum, kita buka. Kemudian ada pilihan X64 dan X86. Kita pilih X64 karena di sini saya menggunakan laptop versi 64 bit di bagian operating sistemnya. Untuk sahabat yang menggunakan Windows 32 bit, sahabat bisa menggunakan versi X86. Nah, untuk proses penginstalan kita bisa double klik atau kita klik kanan kemudian open. Kemudian proses flashingnya pun akan berjalan dengan sendirinya dengan mengklik tombol install. Nah, setelah proses flashing berjalan akan muncul beberapa pertanyaan seperti itu. Kemudian kita install saja. Apabila muncul pertanyaan seperti itu kembali, kita bisa langsung klik install juga. Atau jika sahabat tidak menginginkan pertanyaan-pertanyaan yang sama muncul berkali-kali, sahabat bisa klik centang di bagian kotak sebelah kiri bawah, kemudian sahabat klik install. Maka pertanyaan yang sama tidak akan muncul secara berkali-kali seperti itu. Di sini karena saya masih sedikit flow, jadi mohon maaf jika suaranya masih bindeng-bindeng, dan mohon doanya supaya kita se-Indonesia tetap dalam keadaan sehat dan terhindar dari COVID-19. Jangan lupa untuk terus dukung channel bengkelponsel.com, klik like, komen, bagikan videonya, dan jangan lupa untuk subscribe channel bengkelponsel.com ini. Terima kasih bagi para sahabat dan bagi para rekan-rekan yang sudah mampir di channel kami. Untuk link firmware-nya nanti kita akan coba bagikan di deskripsi ya. Nah, proses flashing driver sudah selesai, kemudian kita bisa pilih finish. Untuk langkah selanjutnya kita bisa kembali, dan kita kembali di situ di bawahnya masih tertera driver lagi yang bertuliskan X64 dan 86. Di situ bisa kita install juga dan bisa tidak kita install karena untuk driver pendukung kedua bersifat opsional. Jadi sebenarnya untuk yang pertama tadi sudah cukup, tetapi kalau misalnya sahabat pengen lebih sempurna drivernya, silahkan driver yang kedua diinstal. Langkah penginstalan driver sudah selesai, lanjut kita open. Di bagian reset downloadnya kita klik kanan, kita bisa langsung jalankan atau kita bisa langsung klik run administrator, kemudian kita pilih yes dan akan muncul jendela seperti ini. Ketika sudah muncul jendela seperti ini, kita bisa langsung klik gambar roda gigi 1. Mohon maaf jika masih batuk-batuk sekali lagi. Kemudian kita arahkan ke desktop karena filenya tadi sudah saya simpan di desktop. Kemudian kita buka folder Advan S7a dan kemudian kita loading firmware-nya yang sudah terekstrak dengan ekstensi file PAC, yakni ekstensi file khusus dari HP-HP atau tab-tab yang
berchipset Spreadtrum. Sambil menunggu proses loading firmware, kita matikan HP-nya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk membuka device manager, karena nanti kita akan cek ya hubungan antara HP dan komputernya itu sendiri. Nah, siapkan kabel data sebagai media flashingnya, kemudian klik start dan kita buka device manager. Device manager sudah mulai terbuka, kemudian kita klik di bagian port and com. Di situ saya sesuaikan ukurannya supaya jendela desktopnya mampu untuk terlihat di kamera, device manager dan juga reset downloadnya. Oke, kita lihat di bagian reset download, firmware sudah terload dengan sempurna dan proses loadingnya sudah selesai. Langsung saja kita hubungkan HP Tab Advance-nya dengan menekan tombol volume bawah. Secara bersamaan kita masukkan juga kabel USB ke laptopnya. Tapi di situ belum terkoneksi dengan baik. Kita lihat tadi, nah, dan kita lihat di layar muncul tulisan Advance dan juga gambar baterai. Berarti Advance Tab ini melakukan proses pengecasan yang menandakan kalau HP-nya belum terhubung dengan sempurna. Kita coba ulangi lagi menghubungkan HP-nya dengan menekan tombol volume bawah atau tombol volume atas dan menancapkan kabel USB ke laptop secara bersamaan. Masih juga belum terkoneksi. Kita akan coba ulangi sekali lagi dan HP sudah terkoneksi dengan sempurna, maka proses flashing pun akan berjalan dengan sempurna. Kembali lagi, saya lupa, sebelum proses flashing atau sebelum proses penghubungan HP dengan komputer atau laptop, terlebih dahulu kita klik tombol play, yakni tombol nomor 3 di bagian atas sebelah kiri. Untuk proses flashing sendiri tidak terlalu lama, hanya memakan waktu sekitar 3 menit saja. Di sini saya akan memutarkan sebuah lagu supaya teman-teman tidak bosan apabila menongkrongi channel bengkelponsel.com.
Alhamdulillahirobbilalamin. Di situ bisa kita lihat proses flashing telah berjalan dengan lancar dan muncul tulisan password berwarna hijau di bagian situ yang saya tunjuk dengan kursornya. Oke, langsung saja kita cabut kabel data dari tabnya, kemudian kita coba nyalakan ulang HP tab tersebut. Tekan tombol power agak sedikit lama sampai muncul tulisan advance seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita hanya tinggal menunggu proses loading HP advance untuk setup di bagian awal sampai muncul ke menu. Nah, untuk proses ini juga tidak memakan waktu terlalu lama, hanya sekitar 1 menit saja. Sedangkan firmware-nya tidak terlalu besar, hanya sekitar 500 MB-an. Nanti saya akan coba untuk sertakan link downloadnya di deskripsi. Kita tunggu proses loadingnya. Kembali lagi saya ingatkan kepada para sahabat untuk tetap menjaga kesehatan masing-masing di musim penghujan yang sudah mulai turun ini. Jangan sampai terkena virus flu, apalagi COVID-19. Jaga pola makan, jaga tidur, jaga istirahat, dan pastikan Anda akan selalu tetap sehat. Terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa klik like, comment, share, dan juga subscribe di bengkelponsel.com. Ternyata cukup lama, dan akhirnya kita masuk ke bagian setup. Nah, di bagian seperti ini seperti biasa, sahabat hanya tinggal langsung klik next atau berikutnya, dan nanti akan muncul sendiri di bagian menunya. Di bagian kartu SIM bisa kita lewati, kemudian kita klik lagi berikutnya, dan kita mulai. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, proses berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah. Terima kasih yang sudah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.